Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 program studi S1 Keperawatan STIK Bina Usaha Reguler B akan mempersembahkan video simulasi tentang penyakit glaukoma. Perkenalkan, saya Eka Yuni Lestari. Saya Mujiani. Saya Aditya William Yusdharma. Saya dengan Saindra Novaliana. Baiklah, dengan demikian kami akan mempersembahkan simulasi penyakit glaukoma. Inilah persembahan kami. Glaukoma adalah salah satu jenis penyakit mata dengan gejala yang tidak langsung yang secara bertahap menyebabkan penglihatan pandangan mata semakin lama akan semakin berkurang sehingga akhirnya mata akan menjadi buta. Klasifikasi dari glaukoma ada 4, yaitu yang pertama glaukoma primer atau primary glaukoma, yang kedua glaukoma sekunder atau secondary glaukoma, yang ketiga glaukoma kongenital atau congenital glaukoma, dan yang terakhir adalah glaukoma absolut. Penyebab glaukoma adalah peningkatan tekanan di dalam mata, tekanan intraokular, baik akibat produksi cairan mata yang berlebihan maupun akibat terhalangnya saluran pembuangan cairan tersebut. Tanda dan gejala glaukoma ada 8. Di antaranya 1. Mata terasa sangat sakit. 2. Akibat rasa sakit yang berat, terdapat gejala gastrointestinal berupa mual dan muntah. Ketiga, tajam penglihatan sangat menurun. Keempat, terdapat halo atau pelangi di sekitar lampu yang dilihat. Kelima, konjungtiva bulbi kemotik atau edema dengan injeksi silinder. Keenam, edema kornea berat sehingga korneanya terlihat kerut. Ketujuh, pupil lebar dengan reaksi terhadap sinar yang lambat. Kedelapan, tekanan bola mata sangat tinggi. Dan penunjangnya yaitu yang pertama pemeriksaan lapang pandangnya, yang kedua pengukuran tonografi dan tonometri, dan selanjutnya pengukuran gonioskopi dan tes provokatif. Selanjutnya pemeriksaan optomoskopi. Terus selanjutnya penata laksananya yaitu medikamentosa dan operasi. Terus komplikasinya yang akan terjadi, komplikasi glaukoma pada umumnya adalah kebutaan total akibat tekanan bola mata memberikan gangguan fungsi lanjut. Adapun asuhan keperawatan pada pasien glaukoma, di mana pasien yang kami temukan adalah dengan kasus glaukoma dibarengkan dengan pembedahan. Adapun yang akan kami lakukan pada asuhan keperawatan yaitu pertama adalah pengkajian keperawatan, yang kedua diagnosa keperawatan, yang tiga rencana keperawatan, yang keempat implementasi keperawatan, dan yang terakhir adalah evaluasi keperawatan. Adapun yang pertama adalah pengkajian keperawatan. Yang akan kami lakukan adalah mengkaji data umum pasien seperti identitas pasien yang akan kami lihat pada identitas yang ada di lengan pasien, nama, umur, nomor RM, dan tanggal lahir. Yang kedua adalah kesehatan umum. Yang pertama akan kami tanyakan adalah alasan pasien masuk rumah sakit atau keluhan utama, di mana kami menemukan pasien dengan glaukoma ini adalah setelah pembedahan dan sebelum pembedahan. Yang kami tanyakan adalah lebih terfokus pada keluhan nyeri akibat dari pembedahan. Yang kedua adalah riwayat penyakit yang sekarang, di mana kami akan menanyakan sejak kapan pasien timbul nyeri. Yang kedua adalah berapa lama nyeri yang dirasakan pasien. Yang ketiga, berapa hebat atau sifat dari nyeri itu seperti apa. Yang keempat adalah riwayat okulernya, yaitu tekanan intraokularnya. Kemudian yang ketiga adalah pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik lebih spesifikasi kami pada yang pertama adalah inspeksi, yaitu yang pertama pupil apakah dilatasi, dilihat pada pupilnya. Yang kedua tidak respon terhadap cahaya. Mari kita lihat.
Oke. Lalu yang berikutnya adalah mata merah dan adanya bengkak. Yang berikutnya adalah untuk pemeriksaan slit lamp dan funduscopy ada juga, dan tonometri. Itu adalah pemeriksaan untuk spesifikasi pada pasien glaukoma tersebut. Kemudian yang keempat adalah untuk pola fungsi. Yang pertama kita lakukan pemeriksaan yaitu nyeri atau kenyamanan pasien. Karena ini adalah pasien pembedahan glaukoma, kita menggunakan metode PQRST. Yang berikutnya adalah pola kognitif dan persepsi, yaitu adakah kabur mata yang mendadak, lalu kemudian pupilnya dilatasi. Untuk berikutnya adalah pemeriksaan diagnostik yang terakhir. Pemeriksaan tersebut adalah pemeriksaan ketajaman pada penglihatan dengan Snellen chart. Yang berikutnya adalah pemeriksaan tekanan bola mata dengan tonometri. Adapun diagnosa keperawatan yang kami temukan adalah nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik berhubungan dengan prosedur operasi. Ditandai dengan pasien mengeluh nyeri, tampak meringis, nadinya meningkat, sulit tidur, dan tensinya meningkat. Next. Setelah ditemukan diagnosa keperawatan, lalu kami buat rencana keperawatan. Rencana keperawatan ini berfokus pada nyeri akut pada pembedahan tersebut, yaitu menurut tim Pokja Psiki PPNI tahun 2018. Yang pertama adalah nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik, prosedur operasi. Pada Psiki ditemukan adalah manajemen nyeri yang pertama, yang kedua terapeutik, dan yang ketiga adalah edukasi. Manajemen nyeri itu berupa identifikasi lokasi nyeri dan karakteristiknya, kemudian identifikasi skala nyeri pasien, identifikasi faktor yang memperberat nyeri pasien. Untuk terapeutik, kami temukan rencana keperawatan yang pertama, berikan teknik non-farmakologi, yaitu dengan mengurangi rasa nyeri pasien. Yang kedua adalah kontrol lingkungan untuk mengurangi nyeri pasien. Kemudian yang berikutnya adalah edukasi. Yang pertama, kami menganjurkan mengurangi atau menggunakan analgetik secara tepat. Yang kedua, kami anjurkan teknik non-farmakologi untuk mengurangi rasa nyeri, yaitu dengan relaksasi. Kemudian yang berikutnya adalah implementasi keperawatan. Berdasarkan Psiki dari tim Pokja Psiki PPNI 2018, yang pertama kami mengidentifikasi dan memonitor nyeri. Yang kedua yaitu memberikan informasi tentang teknik relaksasi mengurangi rasa nyeri. Next. Yang ketiga yaitu menjelaskan prosedur termasuk sensasi yang meningkatkan nyeri yang dialami. Yang keempat yaitu menganjurkan mengambil posisi senyaman pasien. Yang kelima menjelaskan tujuan untuk finger hold. Yang keenam memberi terapi relaksasi untuk menurunkan nyeri. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi keperawatan. Evaluasi keperawatan menurut Pokja SLKI PPNI tahun 2019 yang pertama adalah subjektif, yaitu nyeri berkurang, skala nyerinya menurun. Yang kedua adalah objektif, meringis, pasien tidak meringis atau berkurang, sulit tidurnya berkurang, tekanan darah membaik, tensi pun membaik. Kemudian yang ketiga adalah asesmen, yaitu nyeri akut teratasi. Yang keempat adalah planning. Untuk planning, perencanaan keperawatannya itu dilanjutkan sampai dengan pasien teratasi diagnosa keperawatan. Demikian dan terima kasih. Demikianlah video simulasi tentang penyakit glaukoma dari kelompok 5. Terima kasih.